Belum saya mahu mereaksyenkan daripada channel JL News ini bahawa besok malam ada dua perlawanan guys, iaitu Timnas Indonesia iaitu pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan ini adalah pertandingan hidup mati melawan Morocco dalam Piala Dunia U17 untuk Timnas Indonesia U17 guys. Dan selepas itu jam 9.45 malam waktu Indonesia Barat juga iaitu Timnas Indonesia iaitu Timnas senior guys iaitu berjumpa ataupun bertemu dengan Iraq untuk kelayakan Piala Dunia 2026. Jadi guys, sama-sama kita support untuk Timnas Indonesia esok malam. Okey, kita berbalik semula ke berita yang kita mahu reaksyenkan ini, yang mana persiapan Timnas Indonesia iaitu jelang kualifikasi Piala Dunia seperti semua kita sudah tahu, iaitu skuad Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Sintayong tengah bersiap guys menghadapi kualifikasi Piala Dunia, dan bintang-bintang seperti Jordi Amat, Patinama dan Sandy Wall telah bergabung dengan tim. Dan apa yang kita tahu, kali ini lawan Indonesia bukan lawan yang mudah seperti sebelum ini ya, dan kita tahu Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat guys, terutamanya kerana Iraq dianggap lebih difavoritkan berdasarkan peringkat FIFA. Jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel JL News dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada JL News. Dan di hujung videonya seperti biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Prediksi kekuatan baru Timnas Indonesia Senior mengalahkan Iraq di World Cup Qualification. Ini judulnya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe untuk JL News. Jangan lupa ya. Okey, bagaimana ceritanya? Ayo kita dengar ya. Apa yang dikatakan oleh itu JL News ini ya. Oh, jadi amat. Oh, Sandy Wall. Selamat datang kembali di channel JL News. Setelah di video-video sebelumnya, kita fokus untuk membahas penampilan Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Untuk kali ini, kita akan terbang ke Irak untuk mengetahui bagaimana Sintayong menyiapkan skuadnya di babak kualifikasi Piala Dunia kali ini. Nama-nama bintang seperti Jordi Amat, Elkan, Patinama, dan Sandy Wall telah bergabung dengan Timnas Indonesia. Lantas, seberapa besar peluang tim Garuda untuk meraih poin menghadapi tim peringkat 68 FIFA, Timnas Irak? Mari luangkan waktu sejenak dan menikmati prediksi jelang pertandingan besar antara Irak menghadapi Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Iya, itu yang kita mahu dengar. Bagaimana nanti Indonesia bertemu dengan Irak esok malam guys. Di tengah hegemoni event Piala Dunia U17, Timnas Senior Indonesia, asuhan dari pelatih Sintayong, juga bakal menghadapi pertandingan yang tak kalah penting, yakni kualifikasi Piala Dunia Round 2, di mana Indonesia yang tergabung di grup F dengan Irak, Filipina. Wow, kalau kita lihat di sini Indonesia bertemu dengan Irak, Filipina dan Vietnam, tetapi yang paling kuat sekali adalah Irak ya. Vietnam itu mungkin 50-50, tetapi Filipina insya-Allah Indonesia bisa menang, itu saya yakin. Apapun, kita tunggu besok malam Indonesia akan bertemu dengan Irak ya. Ayo kita lanjut ya ceritanya bagaimana. Kualifikasi Piala Dunia Round 2, di mana Indonesia yang tergabung di grup F dengan Irak, Filipina dan Vietnam akan terlebih dahulu terbang ke Irak untuk menjalani pertandingan tak mudah menghadapi pasukan singa Mesopotamia. Indonesia akan bertanding di Stadion Basra yang dilaporkan sudah sold out dengan 65.000 penggemar dari tim tuan rumah. Sold out dah ya. Maknanya tiketnya sudah ludes lah jualannya. Pertandingan ini sendiri jelas tak akan mudah. Selain laga perdana tersebut bakal dimainkan di Irak. Secara ranking FIFA, Irak adalah tim yang lebih difavoritkan di grup F. Mereka berada di ranking 68 FIFA atau tertinggi di grup ini. Selain itu, Indonesia juga punya sejarah yang buruk saat menghadapi tim dari Timur Tengah tersebut, di mana dalam 11 pertandingan dari kedua tim, Irak lebih dominan atas timnas Indonesia. Dengan catatan, Indonesia 2 kali meraih kemenangan, dengan 6 kali kemenangan diraih oleh tim Irak, dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Tapi Indonesia pernah menang juga dengan Irak ya. Itu yang luar biasanya. Meski secara prediksi, Irak sedikit lebih diunggulkan di pertandingan kali ini, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sudah memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi tim tuan rumah.
Sebelumnya, Sintayong telah mengirim tim asistennya untuk mengintip penampilan dari Irak. Sintayong juga membuat timnas Indonesia untuk datang ke Irak lebih cepat guna mempersiapkan tim dengan lebih matang. Dan itu membuat pelatih tim nasional Indonesia ini nampak cukup optimis menata pertandingan perdana skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia round kedua. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu, tentu hasilnya akan baik ke depannya. Tidak masalah nanti melawan Irak. Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin akan membuat taktik yang bisa meredam mereka. Wow, itu sudah dijanjikan oleh Sintayong guys ya. Bagaimana katanya itu ya? Bagaimana ada taktik yang akan diberikan untuk anak buah didiknya itu timnas Indonesia untuk melawan itu Irak ya, bagaimana untuk mengatasi kehebatan kekuatan Irak itu. Dan sebelum ini kita tahu Sintayong pun sudah menghantar ya untuk melihat taktikal Irak ya, bagaimana perlawanan dia. Jadi kita tidak perlu risaulah, apapun kita harapkan saja kemenangan untuk Indonesia dengan Irak besok malam ya. Menghadapi tim nasional Irak, timnas Indonesia sebenarnya harus kehilangan dua pemain andalanya di lini tengah. Keduanya adalah Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner. Ya? Dua pemain muda yang dinilai sangat penting di lini tengah timnas itu masih mengalami cedera dan harus tinggal bersama klubnya masing-masing. Meski begitu, Sintayong masih bisa memanggil beberapa pemain lainnya yang bermain di luar negeri. Masih cedera juga ya dua pemain ini guys. Kita harapkan adalah solusi untuk Sintayong ya, untuk kuatkan barisan lainnya iaitu timnas ya guys ya. Meski begitu, Sintayong masih bisa memanggil beberapa pemain lainnya yang bermain di luar negeri seperti Asnawi, Arhan Pratama, Sandy Wells, Jordi Amat, Patinama, Sadio Ramdhani, Rafael Struijk dan juga Elkan Bagot. Sintayong juga memanggil nama-nama baru seperti Adam Malis, Andi Setio dan kiper Persis Muhammad Riyandi. Ada nama-nama baru yang dipanggil oleh Sintayong ya untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini. Jadi kita lihat guys, pemain-pemain baru itu bagaimana performa mereka ya. Secara total ada 27 nama pemain yang dipanggil. Ada 27 ya katanya tadi. Kita dengar lagi sekali guys ya. Secara total ada 27 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk terbang ke Irak membela timnas Indonesia. Dari 27 nama tersebut, kami akan coba untuk membuat prediksi starting 11 yang bakal digunakan timnas untuk meredam tim tuan rumah, yakni dengan formasi 352. Formasi yang sudah cukup sering Sintayong gunakan terkhusus saat menghadapi tim-tim kuat, layaknya Argentina dengan tujuan memperkuat lini belakang terlebih dahulu. Di posisi penjaga gawang, kiper Borneo Nadeo Argawinata kami pikir akan tetap jadi pilihan utama di skuad tim nasional senior. Dengan 3 pemain bertahan bisa jadi milik Rizky Ridho, Jordi Amat dan juga Elkan Bagot. Di posisi fullback kanan, Sandy Wells akan mengisi pos tersebut. Dengan fullback kiri bisa ditempati Patinama yang membuat lini belakang timnas menjadi lini belakang yang sangat kompak. Di posisi tengah, central midfielder akan jadi milik Mark Klok bersama dengan Kambuaya dan juga ada Malis. Dengan 3 penyerang bisa jadi milik Rafael Struijk di kiri, Dimas Derajat di tengah, dan Witan Sulaiman di posisi sayap kanan. Itu adalah prediksi dari kami. Dan tentu kalau kita lihat di sini Sandy Wells dengan Sandy Patinama ini, dia terus maknanya dia boleh jadi defend, maknanya dia boleh menjadi itu midfielder ya. Maknanya di sini defend untuk lainnya Indonesia ini kita lihat adalah 5 ya, 5. Dia sebab apa saya kata 5? Kerana Sandy Wall dengan itu Sandy Patinama ini dia boleh jadi midfielder dan juga defend ya. Begitu kokoh sekali ya. Saja masih bisa berubah saat pertandingan di Kamis malam nanti. Boleh berubah lagi ya. Bukan yang kekal untuk begitu tactical Sintayong ya. Dia akan bisa berubah. Untuk first half lain, untuk second half lain ya. Dia akan berubah-ubah. Jadi untuk susah untuk dibaca oleh pihak lawan.
Meski bakal menghadapi Irak dengan dukungan luar biasa dari Basra International Stadium yang dipenuhi oleh pendukung Irak, mentalitas skuad Garuda sepertinya tak perlu diragukan lagi. Terlebih jika kita melihat interview Mark Klok baru-baru ini dengan reporter dari negara Irak. Ditanya soal laga yang akan dipenuhi oleh penonton, Klok menjawab dengan dingin saat dirinya akan senang dengan penggemar yang memenuhi stadion. Dan itu tak merusak mental para pemain Indonesia lainnya. Jadi, ia mengajak seluruh penonton untuk memadati Stadion Basra. What I said before, we come here to play our best game as well, to win. But what I said, we made the best team win. They have a good team, and we're gonna see on the game day. My last question: have you seen the matches in Iraq? Like, the audience. What do you think about the Iraqi fans and the audience? They made a huge comeback and a huge, huge games when we play in the Gulf Cup. Amazing. I think football is to be played to have a good atmosphere and to have supporters, and football without supporters is no real football. And if I look at the audience here and the supporters and the atmosphere around it, that's how football should be played. So let's hope they will all come and support the Selain bakal menghadapi timnas Irak di lapangan, para pemain Garuda memang bakal menghadapi teror langsung dari para penggemar Irak. Seperti diketahui, Irak dilanda perang sejak dekade 2000-an. Akibatnya, The Land of Mesopotamia terpaksa melakoni laga kandang di negara lain atau digelar tanpa penonton. Ada supporter pun jumlahnya harus dibatasi. Oleh karena itu, masyarakat Irak begitu antusias saat mengetahui laga kontra timnas Indonesia digelar di Stadion Basra Internasional tanpa pembatasan. Mereka berbondong-bondong ingin menyaksikan seperti apa anak asuhan dari Jesus Casillas bermain, di mana menurut akun Iraq Football Podcast, tiket untuk laga tersebut sold sudah out ya terjual. tiketnya. Itu artinya skuad Garuda tidak hanya akan menghadapi timnas Irak saja, tetapi juga teror dari 65.000 supporter tuan rumah. Dan ini jelas bakal menjadi pertandingan yang tak akan mudah. Terlebih tim tuan rumah juga mengincar kemenangan di pertandingan pertama mereka. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia. Dan kami akan memastikan bahwa kami mencapai hasil positif untuk mencapai tujuan kami, lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan melihat kondisi setiap pertandingan, sifat setiap pesaing yang akan kita hadapi. 65,000 tiket ludes guys, sold out. Bayangkan ya. Bayangkanlah macam mana nanti ya penuh stadion itu dengan pendukung supporter Irak ya. Ini adalah salah satu yang luar biasa lah. Jadi kita harap di situ mental timnas harus kuat ya. Harus kuat kerana dengan dukungan supporter Irak itu boleh juga untuk orang kata menjatuhkan ataupun mental down ya. Tetapi kita tahu apapun, tidak kira di tempat away ataupun home, tempat sendiri ataupun di tempat lawan, harus ada mental juara setiap perlawanan. Itu yang kita harapkan untuk timnas Indonesia ya. Sebagai informasi kepada kalian, laga Indonesia versus Irak sendiri akan dimainkan setelah kita menyaksikan laga hidup mati Timnas versus Maroko di pertandingan ketiga fase grup Piala Dunia U17. Baru setelahnya, laga Timnas versus Irak dimainkan pada 9:45 malam waktu Indonesia Barat, hari Kamis yang tentu saja bakal menyita waktu para penggemar Timnas Indonesia. Ya, jadi itulah cerita di balik prediksi skuad Indonesia jelang laga perdana yang sangat penting saat menghadapi tim nasional Irak. Ada dua perlawanan ya pada esok malam. Kita lihat kalau pada jam 9.45 malam Indonesia senior akan bertemu dengan Irak, dan jam 7 malam waktu Indonesia Barat iaitu timnas Indonesia U17 menentang ataupun melawan Morocco untuk itu hidup dan mati ya di Piala Dunia U17 ya. Jadi ada dua perlawanan guys. Jadi bagi pecinta sepak bola Indonesia, jangan pergi ke mana-mana ya. Terus saja duduk di depan televisyen anda untuk menonton dua perlawanan. Selepas lihat U17, kita lihat senior lagi. Bayangkan itulah hebatnya perlawanan sepak bola besok malam ya. Jadi apapun guys, ayo kita lanjut.
Okey guys, seperti apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, iaitu persiapan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Seperti semua kita sudah tahu, iaitu skuad Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Sintayong telah bersiap untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia guys. Jadi bintang-bintang seperti kita lihat Jody Amat, Patinama dan Sandy Wall telah pun bergabung dengan tim, dan apa yang kita tahu kali ini lawan Indonesia bukan lawan yang mudah ya seperti sebelum ini. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan yang berat, iaitu terutamanya kerana Iraq dianggap lebih difavoritkan berdasarkan peringkat FIFA. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Iraq mendominasi dengan 6 kemenangan dari 11 pertandingan, dan sementara Indonesia hanya meraih 2 kemenangan. Dan meskipun Iraq diunggulkan, tetapi pelatih Sintayong telah menyusun strategi, iaitu khusus pihaknya bahkan telah mengirim tim asisten untuk mengintip pertandingan Iraq. Jadi kita lihat guys ya, Sintayong tetap optimis menghadapi pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun kehilangan 2 pemain kunci, iaitu kita lihat, iaitu seorangnya adalah Marcelino Ferdinand dan seorangnya adalah Eva Jenner. Tetapi Sintayong dapat memanggil pemain lain seperti Asnawi Arhan, Pertama dan Sandy Wall. Dan apapun juga guys, dari pemerhatian saya sendiri, iaitu pertandingan ini juga akan menjadi ujian untuk melihat seberapa baik Timnas Indonesia dalam menahan tekanan dari supporter Iraq yang dikenal sangat antusias. Dan laga ini dijadualkan pada Khamis malam jam 9.45 malam waktu Indonesia Barat, setelah pertandingan hidup mati melawan Morocco dalam Piala Dunia U17 jam 7 malam waktu Indonesia Barat juga. Dan berarti guys, nanti malam besok ada 2 perlawanan Timnas Indonesia, iaitu jam 7 malam Timnas Indonesia versus Morocco untuk Piala Dunia U17, dan selepas itu jam 9.45 malam Timnas Senior Iraq untuk kelayakan Piala Dunia 2026. Jadi guys, sama-sama kita support untuk Timnas Indonesia esok malam. Jadi terus duduk di depan kaca TV saja ataupun di depan televisyen rumah anda masing-masing untuk support Timnas Indonesia. Jadi bagaimana pandangan kalian yang pencinta sepak bola Timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda juga kerana sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang belum lagi tekan butang subscribe, tekan butang subscribe guys, dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.